Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Oke, jadi di sini knalpot gue standar, cuman dibobok doang, dibobok sedikit. Oke guys, jadi hari ini gue mau ke dyno lagi sama Mas Ano. Jadi sebenarnya kemarin gue udah ke dyno sama Mas Ano. Motor ini udah di running aja, nggak di mapping, soalnya kan edge nya juga standar. Jadi motor ini bore up-nya biasa-biasa aja, nggak terlalu tinggi. Dan gue nggak mau juga bikin ekstrim. Knalpot pun masih standar, cuman dibobok doang sedikit. Jadi kelihatannya masih standar juga, bunyinya juga kayak masih standar, nggak ada kelihatan motor dibobok juga. Adem banget lah pokoknya. Itu karena permintaan gue juga. Jadi motor gue ini speknya 63 forting cam sama kirian aja, sisanya masih standar semua. Klep, ECU masih standar semua. Pokoknya cuman itu doang tadi, 63 forting cam kirian udah. Jadi gue nggak mau buat motor ini terlalu ekstrim ya guys speknya, soalnya gue udah punya spek ekstrim yang di ADV sama di Vario. Bahkan CBR aja nggak pernah gue pakai, makanya gue kayak pengen mencoba yang lain aja gitu. Maksud gue pengen nyoba yang nggak usah terlalu ekstrim dulu lah, sebelum kena racun lagi mungkin. Ya doain aja lah nggak kena racun lagi. Soalnya yang gue rasain pun motor ini sekarang enak banget gitu. Sekarang aja udah cukup banget nih buat gue gitu. 63 ini ya walaupun di PCX ini cuma naik 3 doang, 3 digit doang. Kan ini seher standarnya kan 60, di bore up jadi 63. Kayaknya ini gua bore up PCX 160 pertama di Indo, atau mungkin udah ada yang lain, cuman nggak dipublish atau gimana. Cuman gue merasa baru yang pertama aja ngebor up PCX 160 nih. Motor ini kan masih baru banget ya guys, ya baru banget launching lah, maksudnya belum lama lah launchingnya ini motor. Jadi part-part aftermarket di motor ini belum keluar semua, sama sekali belum ada. Dan part-part seperti downdraft sama ECU juga belum keluar untuk motor ini. Jadi gue juga sabar-sabar dulu. Tapi katanya sih sebentar lagi dari BRT mau ngeluarin ECU sama downdraft untuk motor ini. Cuman katanya downdraftnya motor ini masih pakai filter, gue juga kurang tahu sih kayak gimana nanti. Kalau gue sih yang penting ECU sih, soalnya biar open limiter kan, biar gue bisa tahu nih top motor sampai dapat berapa. Terus biar settingan juga lebih enak lagi. Kemarin pas di dyno itu masih dapat, kemarin di dyno itu dapatnya cuma 16 guys, kecil lah, masih kecil. Ekspektasi gue sih nanti kalau udah pakai ECU sama udah diganti TB downdraft, ya insya Allah dapat lah berapa ya, ya 20 lah minimal. Insya Allah. Ini gue ngisi bensin dulu ya. Oh ya BTW bensin untuk motor ini gue nggak terlalu tinggi banget kompresinya. Jadi gue minta bensin untuk motor ini pertamax aja ke Mas Ano. Ya kan gue bilang yang tadi gue coba mencoba berbeda aja. Di sini gue tapi mau ngisi turbo. Sebelumnya ini gue ngisi pertamax dekat sama Mas Ano. Cuman ini gue mau iseng-iseng ngisi turbo, kali aja motor jadi enak. Oh ya guys, BTW motor ini masih reset ya, jadi perjalanannya akan panjang sampai dapat yang enak. Ya tapi gue nggak terlalu berharap tinggi banget untuk motor ini menjadi enak, soalnya gue kan pakai knalpot standar juga dibobok. Jadi knalpot itu ngaruh ya guys, 20%. Sebelumnya motor ini udah pernah di reset di motornya Mas Ano sendiri 63 standar. Tapi Mas Ano sekarang udah naik lagi ke 65 klep gede. Nah tapi bedanya sama yang di motor gue ini, camnya dimainin lagi guys, dibedain lagi. Semoga di jalan gue gak ketemu razia. Cuman sebenarnya gue santai aja sih, karena ada surat jalan dari dealernya.
Motor ini belum turun STNK-nya, cuman udah 2 minggu sih, harusnya udah turun, mungkin sebentar lagi. Dan gua juga udah vaksin, jadi aman. Tapi kalau udah kena PPKM lagi, kena PPKM ya paling cuma nyari jalan tikus. Waduh. Aduh, kaget gua. Tiba-tiba banting kanan dong. Kenapa alasan gue ngambil PCX lagi? Sebelumnya gue mau ngambil NMAX, cuman karena gue pecinta Honda kan, motor gue Honda semua, masa tiba-tiba gue beli Yamaha. Cuman sih sebenarnya ya nggak apa-apa sih. Ya cuman gue pengennya Honda aja deh. Soalnya kan PCX juga udah 4 klep kan. Jadi beli PCX saja daripada beli NMAX. Yang penting Honda dan yang penting warna merah sih. Jadi gue sebenarnya hobi aja bikin motor ekstrim, spek ekstrim, dan dipakai harian. Soalnya di jalan itu kalian tahu lah sendiri, menikmati bawa motor yang standar yang larinya cuman ya sekian, tapi pas kalian bor up tuh lebih enak gitu, sensasinya ada beda gitu ketimbang kalian bawa moge. Pasti udah kencang kan moge itu, atau motor-motor 2,5 kan kalian standar pun juga udah kencang lah. Cuman kalau kalian bawa Matic nih, kalian tahu lah standar Matic kencangnya tuh semana gitu, masih ketakar lah, masih ketahuan. Nah cuman kan kalau udah di bore up, wah, itu sensasinya beda, itu di situ yang membedakan. Karena kenapa gue demen bore up di Matic? Ya karena untuk jalanan di Indo itu dapat banget gitu. Kalau walaupun kalian bore up ekstrim, jalanan di Indo tuh masih dapat banget. Cuman kalau untuk moge, misal contoh ya, gak usah di bore up pun juga jalanan di Indo kalau menurut gue masih kurang 600 ya. Itu menurut gue aja nyari jalanan yang enak gitu ya, untuk bisa kita sampai gigi 6 itu ya agak susah gitu. Pasti sampai gigi 4 atau gigi 5 lah maksimal. Itu juga jalanan udah habis, atau di Indo juga kan kebanyakan banyak orang nyebrang kan, terus jalanannya juga kagak mulus, apalagi yang 1000 cc, wah lebih nggak enak lagi gitu kan. Jadi kalau kalian mau beli moge mendingan yang 600 deh, rekomendasi. Insya Allah gue juga mau beli sih, cuman gue lebih tertarik Matic, jujur banget gue tertariknya Matic ketimbang moge-moge. Soalnya kalau Matic itu yang tadi gue bilang hobi, gue hobinya tuh bore up di Matic. Nah sensasinya dapat gitu. Kalau udah beli moge di bore up, wah nggak tahu udah tuh kayak gimana. Udah kencang, makin kencang lagi udah gitu. Biayanya juga nggak murah, pasti kan mahal banget. Tapi nggak usah di bore up juga udah cukup banget. Tinggal mainin fashionnya aja, tinggal mainin tampilan aja. Moge mah udah ganteng, kencang gitu kan, cukup. Cuman kepuasan setiap orang kan berbeda-beda ya guys. Jadi kita saling respect aja, saling menghargai aja satu sama lain apapun motornya. Oh ya guys, buat kalian yang mungkin sering nanya-nanya ke gua tentang entah itu kirian, entah itu mesin dan lain sebagainya, sebenarnya jujur gua kurang terlalu paham banget, tapi gua setidaknya tahu lah, tapi nggak terlalu paham banget. Jadi gua terima jadi aja apa yang Mas Ano bikin, dan gua cukup merasakan enak apa enggaknya perbedaan dari sebelum dan sesudahnya ketika ada settingan yang terbaru misal gitu. Untuk Vario gue udah merasa cukup banget untuk settingan yang sekarang, karena menurut gue itu udah bener-bener full spec banget. Dan kenapa mahal di Vario gue? Karena gue pakai barang-barang yang mahal. Dalam artian gue pakai part-part yang nggak murah, jadi mahal itu karena partnya juga. Kalau pakai part-part mahal kan pasti kualitas ada dan hasil juga lebih enak juga. Apalagi kalau kalian pakai klep titanium deh, cobain. Soalnya gue waktu pakai klep titanium naiknya 1 HP itu kan bener-bener jauh banget ya. Maksudnya ngaruhnya tuh parah gitu loh. Tapi harga tuh kan emang nggak bohong juga kalau klep titanium. Oke guys, alhamdulillah sedikit lagi menyampai di rumah Mas Ano, sedikit lagi menyampai bengkel AHS kita semua. Anjay, Mbak. Tuh lihat tuh, Mas Bayu dan Mas Ano, kembar. Yang satu ada kumis, yang satu nggak ada kumis.
Oke guys, jadi sekarang mau OTW ke Daino. Tadi sebelum OTW Daino makan mie ayam bakso dulu, sangat enak. Dan es teh manis di siang hari sangat segar guys. Nah sekarang ini baru kita berangkat ke Daino. Ini di depan gue Mas Ano membawa pecek juga. Oke guys, alhamdulillah udah sampai nih di tempat Dainonya nih, di sebelah kanan nih. HDR Mitra Teknik. Alhamdulillah udah selesai di Daino, dan gue tuh nggak berekspektasi tinggi mendapatkannya. Tadi mendapatkan 16,1 di Daino, karena ini juga kan 63 standar, maksudnya dalam artian 63 nya masih banyak yang belum keluar part-part aftermarketnya seperti TB sama ECU. Tadi Mas Anu udah 8 orang BRT nya soal ECU kapan keluarnya, tapi belum tahu katanya. Tapi kalau misalkan dari Araser juga mau ngeluarin, ya berarti gue lebih nunggu ke Araser ketimbang ke Juken. Cuman ya kalau misalkan Araser masih lama juga keluarnya, lebih lama lagi dari Juken misal, ya paling Juken dulu. Sebelum pulang ke rumah mau ke bengkel dulu, tapi sebelum ke bengkel mau ke tukang bubut dulu nih. Mas Ano mau ngambil head ADV punya gue, karena proses itu semuanya harus sabar, tidak ada yang instan guys, apalagi masih riset gitu guys. Sebenarnya bisa aja hasilnya lebih bagus lagi. Ini karena knalpot gue masih standar, boboknya pun ya nggak maksimal. Bukan nggak mau dimaksimalin, soalnya gue yang minta mas seada mungkin kalau bisa kayak standarnya. Jadi emang bener-bener dikit banget di boboknya. Pokoknya dengarnya pun juga bener-bener kayak knalpot standar, nggak ada bedanya, sama aja persis. Makanya motor agak nahan juga. Makanya gue juga nggak terlalu berekspektasi tinggi untuk motor PCE, karena kan untuk ajak kijik aja. Cuman sebenarnya sih gue belum kena racun aja sih untuk motor ini, karena part-part aftermarketnya belum pada keluar kan. Jadi ya mungkin nanti ada waktunya, mungkin nanti ada saatnya dimana gue bisa bikin motor ini juga. Ya pokoknya semoga aja gue nggak kena racun lagi lah ya. Nanti yang ada nggak dipakai-pakai Vario gue sama ADV. Aduh. Alhamdulillah udah sampai di tempat bubutan nih, HDR juga. Superpla.